Orang yang memiliki pengharapan, orang yang mengalami berkat dari kenaikan Yesus Kristus adalah orang yang memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu memimpin pada penyembahan dan sukacita. Maka dari itu ayat yang ke-52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tidak ada pemisahan antara penyembahan dan sukacita. Penyembahan ya harus bersukacita. Bersukacita pun harus menyembah Tuhan. Terkadang kita bersukacita tetapi kita lupa kalau kita sedang menyembah Tuhan. Kita hanya menikmati musik. Wah, asik ya dangdutnya ya. Musiknya ya, asik ya, musiknya jingkrak-jingkrak. Tidak semacam itu. Di dalam penyembahan dan di dalam sukacita kita harus ada satu paket yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kerendahan hati kita dengan penuh kesadaran bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, yang memberikan pengharapan bagi kita. Itulah kemenangan bagi iman kita. Kalau hidup kita ingin mengalami pengharapan, mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang sadar bahwa kita butuh Yesus. Dengan penuh kerendahan hati dan penuh sukacita, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lihat perubahan radikal yang dialami oleh para murid. Yang tadinya ketakutan, yang tadinya bersembunyi, yang tadinya berkhianat. Akhirnya apa? Sangat bersuka. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Konsep orang-orang Yahudi bait Allah yaitu untuk orang-orang Yahudi. Sebelumnya para murid itu takut dengan orang-orang Yahudi. Tetapi di sini mereka berani dengan senantiasa beribadah di mana? Di bait Allah. Memuliakan Allah. Ada satu perubahan. Perubahan hidup mereka bukan hanya perubahan tentang rohani, tetapi perubahan hidup secara sosial. Banyak orang-orang Kristen bertumbuh di dalam imannya, tetapi tidak bertumbuh di dalam hubungan sosialnya. Betul. Banyak orang Kristen yang berkata, saya beriman kepada Kristus. Dia aktif di dalam pelayanan, dia aktif di dalam penyembahan, tetapi hidup di dalam hubungan sosialnya tidak baik. Ayat 53 ini memberikan satu pengertian bahwa pengharapan yang ada di dalam Kristus, kenaikan Yesus ke sorga, memang sungguh-sungguh memberikan pendamaian bagi dunia. Pendamaian antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Seperti yang dicatat di dalam surat Efesus, pasal yang kedua. Di sana Paulus mencatat tentang perbedaan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Ketika orang-orang non-Yahudi itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sudah menjadi bagian di dalam kehidupan iman Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, menjadi keluarga di dalam Yesus Kristus. Di dalam pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-23 kalau tidak salah itu. Di sana kita akan menjumpai bagaimana karya Kristus mendamaikan perseteruan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Disinilah berkat yang terjadi dalam kehidupan para murid. Para murid mau bergaul kembali dengan orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Para murid mau bergaul kembali dengan orang-orang yang menganiaya Yesus, yang mencari mereka, yang berusaha membunuh mereka. Mereka berani. Karena apa? Bukan dengan kuat gagah mereka. Karena janji yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Janji ini yang membuat mereka kuat. Janji ini yang membuat mereka percaya. Janji ini yang membuat mereka berani untuk melangkah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Mereka para murid percaya akan janji Tuhan. Jadi bagian yang selanjutnya Bapak Ibu, bagian yang kedua, orang yang berpengharapan, orang yang mau menikmati, orang yang mengerti tentang peristiwa kenaikan Yesus. Pengharapan itu membawa pada pengertian janji Tuhan yang benar. Perspektif hidup mereka berubah.
Karena mereka tahu janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengerti bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, seharusnya ada perubahan yang radikal dalam hidup kita. Perubahan melihat hidup ini dengan penuh sukacita dan penyembahan kepada Tuhan. Dan membawa pada satu keberanian. Keberanian itu bukan keberanian yang seperti ekstremis orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi keberanian untuk menjadi apa? Saksi. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan para murid. Begitu juga dalam kehidupan kita. Orang yang berpengharapan bukan hanya menyembah, bukan hanya memuji, tetapi berani untuk bersaksi. Jadi dalam kehidupan kita bergereja, tidak stop hanya di gereja. Harus adanya satu hubungan sosial yang dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Injil itu bisa diberitakan. Jadi orang yang berpengharapan kepada Tuhan, bukan saja ia bisa menyembah, bukan saja ia bisa memuji, bersukacita, tetapi hidupnya akan menjadi kesaksian yang hidup. Kesaksian yang menceritakan Tuhan dalam hidupnya. Hidup dalam hubungan sosialnya dipulihkan oleh Tuhan. Karena karya salib itu bukan hanya mendamaikan kita dengan Tuhan, tetapi mendamaikan kita dengan sesama. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu, pegang amanat Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah sebab bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Di sanalah ada kuasa, di sanalah ada satu perintah, amanat agung dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita belum bisa menyampaikan tentang Yesus, tetapi jadikanlah hidupmu sebagai pancaran berkat. Orang yang berpengharapan yang pertama tadi orang yang menyembah. Orang yang diubahkan, orang yang mau menjadi saksi. Itulah kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus memberikan kita pengharapan untuk membawa kita menjadi manusia-manusia yang produktif di dalam dunia yang sedang tidak produktif ini dulu. Dunia ini sedang gelap, dunia ini sedang hancur, dunia ini sedang dikuasai oleh dosa. Tetapi kita sebagai umat yang telah ditebus harus tampil menjadi orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Shalom.